yang ku puja sepanjang masa. Karena airku aman dan makmur, Pulau kelapa yang aman subur, Pulau Melati pujaan bangsa. sejak dulu kala. Aku bahagia Di pantai hidup saja terali khatulistiwa. Raja cahaya jenggot, surya di cakrawala, Pulau selalu bersedia. indah bermain. Alam indah bermain khatulistiwa. Indonesia Bermandi ambun surga, bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada bayar, tiada topan akan bumi. Kan ku puja sepanjang masa menghampiri dirimu. Panas surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Hidup saja berisi panas surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginanmu. Jangan terjangkau. Hanya kolam susu. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Air dan jalan jauh bagimu berkicau ria. Bermandi ambun surga, Tanah indah bersurga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. berseri-seri bunga bagaikan surga. Kan terjangkau hanya bilik bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pada rumah kita.
ke kota yang penuh dengan tanya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, Rumah kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Diucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di ruang kolaborasi kita. Selamat sore, Pak. Apakah masih ada yang berada di sekolah? Sudah sampai di rumah. Sudah sampai di rumah. Memang ada yang masuk siang ya? Kalau saya memang jadwalnya sampai sore. Karena sekolahnya sampai Jumat. Sudah full day ya Bu Nasmia? Iya, full day. Berarti dari jam berapa tuh Bu? 7:30 apa jam 7? Jam dari pukul 7.15. 7:15 sampai jam Pukul 15.30. 15:30. Saya waktu masih di Tomohon dari jam 6.45 sampai jam 16. Full day. Cuman kalau hari Sabtu kita pulangnya jam 12 karena sholat Jumat. Jadi kalau hari Jumat, khusus hari Jumat kita pulangnya jam 12. Cuman kalau hari-hari lain kita pulang jam 16 tepat karena pakai fingerprint. Ibu Arfiani kalau tidak salah dari Bolaang Mongondo ya Bu ya? Ya, Sir. Bolmong Indu atau Bolmut Boltimbu? Bolmut. Bolmut dekat dengan perbatasan Gorontalo berarti. Iya. Di Minggu Bolangkota. Minggu lalu tuh saya dari sana Bu. Nyetir sendiri 3 hari 2 malam. Di mana, Pak? Saya ke Tomohon.
Hmm. Cuman lewat darat naik mobil. Jadi saya nyetir sendiri bareng adik. Jadi berdua di mobil. Berarti kalau naik mobil itu lewat Gorontalo, lewat kampungku dong, Bolangitang. Bolangitan betul, lewat situ. Saya pernah waktu itu pendampingan fasilitator untuk organisasi penggerak Bu Arfiani untuk Bolmut. Saya lupa sekolahnya ya di situ. Aduh, kok nggak bilang-bilang, Sir? Waktu itu dari IGI ya pelaksana ya. 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 Makanya 3 tahun kita kan, saya selama 3 tahun itu jadi fasilitator nasional untuk POP. Makanya kemarin itu kita coba bicara dengan Bu Nunu, bagaimana dengan nasibnya fasilitator POP. Kata Bu Nunu sih bisa ikut rekognisi. Tapi saya sendiri menunggu 3 tahun menunggu rekognisi di kabupaten gua, ternyata tidak ada, maka ikutlah reguler. Ya betul. Saya keluarannya itu rekognisi juga Bu. Jadi pertama itu PP-nya itu angkatan 3. Langsung dari PP dulu angkatan 3. Kemudian angkatan 7 fasilitatornya. Dan juga rekognisi. Jadi waktu itu double, jadi fasilitator kemudian jadi rekognisi. Saya malah nunggu rekognisi 3 tahun. Dapatnya reguler. Reguler. Nah, apa-apa. Dikit lagi kita sudah di modul 2. Aman, menyenangkan juga kok. Iya. Tinggal 1 paket modul lagi. Setelah itu kita selesai, kita panen karya, kemudian Bapak dan Ibu berhak mendapatkan STPPRS dari BBGP Sulawesi Selatan. Masya Allah. Maaf, Sir, berarti waktu pendampingan kemarin ke Bolangitang Barat ya, karena yang dapat kan SMP 2 di Bolmut, yang dapat itu SMP 2 Bolangitang Barat. Untuk SMP-nya salah satunya itu. Jadi waktu itu Bu, ada 2 ya, sama sinkronus dengan asinkronus. Kemudian cuman waktu itu enaknya adalah memang menyentuh ke mata pelajaran. Jadi saya dari bahasa Inggris. Kemudian waktu itu untuk luringnya saya harus nyetir 7 jam dari Tomohon. Lupa nama sekolahnya Bu, SMP apa itu di dekat lapangan? Dekat lapangan. Dekat lapangan. Semua rata-rata sekolahnya dekat lapangan, Sir. Itu kayaknya lapangan pusatnya ya. Kalau lapangan pusat berarti SMP Negeri 1 Bolangitang. Mungkin nanti saya ini adakan bukti-bukti fisik foto-foto di sana. Lupa saya. Karena yang dekat lapangan yang induknya itu ada SMP Negeri 1 Bolangitang, terus ada SMP Negeri 1 Boroko. Itu memang dia dekat lapangan. Kayaknya Bolangitan deh, bukan Boroko. Oh ya, Bolangitang berarti. Jadi kalau Bolangitang itu sekolahku, alma materku, terus yang di depannya ada SMA Negeri 1 Bolangitang juga, itu adalah alma materku juga. Berhadapan. Saya lupa karena waktu itu dari pagi sampai malam baru kita balik lagi ke Tomohon. Oke deh, kalau begitu Bu, ini sudah keren. Jadi saran saya kepada ibu-ibu semua, ketika ada kesempatan apapun yang hadir, ketika kita masih sehat-sehat, silahkan ikuti dengan baik. Apa saja soal lulus dan tidaknya, diterima dan tidaknya itu skip dulu, nanti urusan belakang. Kalau yang jadi moto saya itu saya lakukan. Jadi saya tipikal orang ketika ikut mulai dari PP kemudian fasilitator, saya isi esainya dan saya tidak baca ulang lagi dari atas, capek. Jadi mengalir aja setelah itu. Setelah itu saya lupakan. Nanti tiba-tiba kok ada digabungkan di dalam grup WhatsApp dan lain sebagainya, teman-teman terselamat ya lulus dan lain sebagainya. Jadi itu tipikal saya. Mungkin mau dibilang kinestetis tapi campuran audiovisual juga. Itu. Baik, kita akan segera mulai. Sudah menunjukkan pukul 16:32. Kita awali dengan berdoa. Ibu Fitrasari menuntun kita dalam doa pembukaan. Kami persilakan Bu Fitrasari. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Marilah kita membaca doa sebelum kita memulai ruang kolaborasi sesi 2 hari ini. Semoga ruang kolaborasi yang kedua ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai.
selesai. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, diucapkan terima kasih Bu Fitra Sari menuntun kita di dalam doa pembukaan. Baik, langsung saja. Mohon izin. Selamat datang di ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan sesi yang kedua yaitu praktik selama 2 jam pelajaran dengan 1 jam pelajaran yaitu 45 menit hingga pukul 18.00 kita akan bersama-sama. Kembali saya mengingatkan tentang identitas modul ini merupakan paket modul 2 yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajarannya adalah ruang kolaborasi 2 dengan jumlah JP yaitu 2 JP, masih bersama saya Bapak Elia Tudingbua. Ada 3 kompetensi lulusan yang dituju. Yang pertama, nantinya guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri, guru dan rekan sejawat. Dengan capaian umum modul ada 3. Yang pertama, memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Dengan capaian khusus modul yang pertama, Ibu dan Bapak diharapkan mampu menjelaskan konsep coaching secara umum, kemudian bisa membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yang lain misalnya mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Kemudian, Ibu dan Bapak diharapkan mampu menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai satu pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Kemudian, Ibu dan Bapak diharapkan mampu menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kemudian mampu menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi, serta mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Kemudian mampu membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Kemudian, Ibu dan Bapak diharapkan mampu melakukan percakapan coaching melalui alur tirta. Kemudian mempraktekkannya dalam 3 kompetensi inti coaching, yaitu coaching presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Kemudian, Ibu dan Bapak diharapkan mampu menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Kemudian, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dari prinsip dan coaching. Kemudian mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Dengan agenda kita yang pertama adalah pembukaan, disusul nanti dengan refleksi, kemudian aktivitas sesi ruang kolaborasi, kemudian review aktivitas pembelajaran, dan masuk pada tahapan penutup. Dengan tujuan pembelajaran yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Dan inilah yang menjadi skenario pembelajaran kita, ada 3 sesi, yaitu pembukaan, ada penyambutan, penjelasan tujuan, dan pembuatan kesepakatan belajar, penjelasan instruksi coaching. Kemudian yang kedua ada diskusi kelompok, nantinya ada praktik coaching, pengisian lembar refleksi diri coaching, penyampaian hasil refleksi diri coaching. Sehingga nanti di dalam breakout room, Ibu dan Bapak bersama-sama sekitar 60 menit, kemudian nanti kembali ke main room. Dan sesi yang terakhir adalah penutup, yaitu penguatan praktik coaching, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, dan penutup serta foto bersama. Kembali saya mengingatkan kesepakatan belajar kita yang pertama.
Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Yang ketujuh, diperbolehkan minum dengan menutup kamera. Setelah itu hadir sepenuhnya kembali. Mohon izin, apakah sah atau ada yang perlu kita tambah lagi? Oke, kalau begitu kita tepuk tangan dulu tanda kita setuju dengan kesepakatan belajar kita yang tiap hari tidak ada ya perubahan, hanya ditambah sedikit. Baik, saya lanjut kalau begitu. Mari kita merefleksikan pembelajaran. Nah, yang akan kita refleksikan adalah kegiatan kita kemarin. Di dalam praktek coaching, kita harus menghindari namanya judgment, asumsi, dan asosiasi. Judgment misalnya, ada coach kita datang, dia mengatakan begini, Pak, saya kurang nyaman di kelas saya. Maka coach mengatakan, kenapa kamu kurang nyaman? Ini ranahnya judgment. Oke. Yang kedua, asumsi. Dalam percakapan tersebut, coach kemudian bercakap-cakap dengan coach. Namun coach terlalu justru menceritakan prestasinya, keunggulan-keunggulannya. Berikut, asosiasi. Asosiasi misalnya seperti ini. Oke. Asosiasi kita harus menghindari. Misalnya, Ibu Nur sebagai coach, Ibu Sukmawati sebagai coach. Ibu Sukmawati mengatakan begini, Bu Nur, mohon pencerahannya nih, kok kalau saya masuk di kelas ini, ada beberapa anak di belakang tuh ribut. Terus, ya saya ke belakang dong, saya tegur. Ibu Nur mengatakan, iya saya pernah di hal tersebut. Waktu itu begini, itu asosiasi. Jatuhnya nanti dicurhat. Nah, mari kita merefleksi apa yang kita telah laksanakan kemarin dalam latihan. Apakah di antara ibu-ibu ada yang tergolong masih menggunakan judgment, asumsi, atau asosiasi? Supaya nanti setelah kita ada pencerahan, kita tidak laksanakan di dalam praktik nanti. Mohon raise hand apabila ada yang mengalami kemarin, atau mungkin kelompoknya, wah ternyata sir, kemarin kok justru saya curhat juga. Saya dipancing coach saya, kok saya coach justru saya juga. Oke, kami persilakan. Boleh untuk berefleksi, sehingga kita nanti tidak melakukan yang sama. Ibu Fitrasari kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Fasil atas kesempatannya. Jadi kemarin itu Pak, waktu kita latihan, awalnya saya kira coaching itu adalah orang yang memberi solusi dari masalah coaching ini Pak. Tapi ternyata setelah refleksi kemarin, Bapak sudah sampaikan bahwa coaching sendiri yang mencari solusi dari masalahnya itu. Kita coaching cuma mengarahkan sampai coaching ini mendapatkan solusi dari masalahnya itu Pak Fasil. Itu Pak dari saya. Terima kasih Ibu Fitrasari sudah berefleksi. Betul. Coaching adalah kita bagaimana skill seorang coach mengarahkan si coachingnya, kemudian justru menggali potensi yang ada pada coachee, dan sampai pada mengoptimalkan potensi pada coachee tersebut. Sehingga kita tidak boleh memberikan solusi justru. Oh, harusnya begini. Nah, justru kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Misalnya tadi, saya kurang nyaman di kelas saya. Ketika coach mengatakan, kenapa kurang nyaman? Jatuhnya di judgment. Nah, harusnya seorang coach mengatakan, hal apa yang membuat kamu tidak nyaman? Maka coach akan bercerita, oh iya, masalahnya begini dan bla 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 bla. Oke,
Itu masuk. Kemudian nanti, betul Ibu Fitrasari, nanti si coach akan dengan sendirinya sampai pada kesimpulannya, oh harusnya nanti saya seperti ini. Nah, oke. Terima kasih Bu Fitrasari. Kita lanjut, mungkin masih ada yang ingin berbagi kisah dalam praktik coaching kemarin. Bu Nur Hikmah, kami persilakan, Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kemarin setelah kita melakukan sesi latihan tentang praktik coaching, pada awalnya pada saat praktik itu ternyata justru saya selaku coach itu lebih banyak yang mengeluarkan kalimat dibandingkan coach saya. Jadi coach saya itu menjawab terlalu singkat, sementara pertanyaan yang saya ajukan itu terlalu panjang, sehingga saya mengatakan ini kenapa mesti seperti ini, durasi waktunya juga cepat berakhir karena jawaban yang diberikan itu singkat dan padat, sehingga membutuhkan banyak pemikiran dari saya untuk bisa menggali apa pertanyaan yang bisa saya munculkan, sehingga coach saya bisa bercerita lebih detail lagi. Mungkin seperti itu pengalaman dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur. Apa yang dialami Bu Nur pernah saya alami. Saya sebagai coach waktu itu, ada coach saya tanya, loh kok cuma satu dua kata jawabannya? Waduh, puyeng juga ini. Padahal diberikan waktu 20 menit. Nah, jadi Bu Nur Hikmah adalah caranya, carilah pertanyaan-pertanyaan yang kita harapkan si coach tersebut justru akan bercerita. Oke. Misalnya begini, kayak tadi, apa yang membuat Anda tidak nyaman? Kalau dia jawab, karena teman saya. Ayo ceritakan, letak ketidaknyamanannya di mana? Mungkin dia akan mulai bercerita dan lain sebagainya. Jadi itu ada dari segi teknis dan juga dari skill Bapak Ibu sebagai seorang coach. Terima kasih Bu Nur Hikmah sudah mengingatkan kita, saya pernah dalam posisi seperti itu. Oke, baik, masih adakah? Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu-ibu dan Bapak, mari kita menghindari judgement, asumsi, dan juga asosiasi dalam praktik coaching nanti. Nanti saya akan tampilkan tentang rubriknya. Oke, kita akan masuk pada ruang kolaborasi sesi yang kedua ini, yaitu kita akan praktik bersama dalam breakout room. Mohon izin ibu-ibu, saya akan sampaikan bahwa nanti karena laptop saya ini tidak support, saya akan diam di main room, kemudian akan mendengarkan ibu-ibu dan bapak dari breakout room. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tolong di chat saja lewat grup WhatsApp kita. Ya, karena pengalaman tadi di kelas 55, saya balik di bor 1, balik di bor 2, saya terlempar semua dari dalam. Jadi, karena ini akan direkam, kemudian apabila ibu-ibu dan bapak punya akses untuk merekam sendiri, kami persilakan sambil saya juga akan merekam. Kemudian, ibu dan bapak nanti secara antri akan masuk di breakout room. Jadi saya akan persilakan dulu bor 1. Setelah bor 1 saya mulai rekam, baru saya persilakan. Setelah itu harap antri bor 2 sampai bor 5. Jadi jangan, Pak, kenapa kami belum masuk? Pak, mana linknya? Jangan dulu ya. Karena laptop saya sudah agak lemot. Sudah agak lemot. Mudah-mudahan orangnya tidak lemot. Jadi sekali lagi kalau ada yang ingin bertanya, chat saja di grup WhatsApp kita yang kelas 10.056. Oke. Berikut, Ibu dan Bapak diberikan waktu 20 menit untuk praktek maksimal, praktek coachingnya. Setelah itu, berikan kesempatan 5 menit kepada coach untuk mengisi refleksi diri. Setelah itu, ganti peran. Setelah selesai ganti peran, berikan lagi waktu kepada coach berikutnya untuk mengisi refleksi diri. Saya akan masukkan di grup nanti lembar refleksinya. Tidak usah dimasukkan di dalam, dikirim balik di grup WA kita. Tapi 10 menit terakhir sebentar digunakan untuk menyampaikan hasil refleksinya. Misalnya Bu Arfiani, baik terima kasih, saya akan berefleksi ketika saya menjadi coach tadi. Ternyata sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu nanti di dalam main room baru berefleksi, silakan berefleksi bersama.
Setelah itu gantian, setelah itu diganti oleh yang coach yang kedua. Mungkin seperti itu. Kemudian, waktu yang diberikan adalah 1 jam, sehingga nanti ibu-ibu akan kembali tepat pada pukul 17:50 berada kembali di main room. Tanpa saya komando, karena mohon izin ya, saya tidak akan bolak-balik di board, saya akan dengarkan dari board tersebut. Jadi kalau sudah pukul 17:50, langsung dengan sendirinya tinggalkan board, kembalilah ke main room. Supaya teknis pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Apabila saya terlempar, Bapak dan Ibu, otomatis rekaman tetap berjalan. Tidak usah, loh Pak Fasilnya mana? Nanti saya akan masuk kembali dengan sendirinya. Jadi lanjut saja. Kemudian selamat melaksanakan praktik coaching, dan inilah pembagiannya, mudah-mudahan saya tidak salah kasih pasang-pasangan. Untuk bor 1 ada Pak Suherwin dan Ibu Irma, bor 2 Ibu Arfiani dan Ibu Nasmiati, bor 3 Ibu Sukmawati dan Ibu Fitrasari, bor 4 Ibu Sri Bulan dan Ibu Nurjana, bor 5 Ibu Dwi Rahmayani dan Ibu Nur Hikmah. Mudah-mudahan ada semua namanya. Ya, sudah pada ketawa-ketawa, kemudian santai aja. Ya, silakan praktikkan nanti santai aja, kemudian tidak usah terpaku pada teksnya. Kemudian nanti akan saya serahkan linknya mungkin besok. Silakan diedit, dipotong bagiannya ketika menjadi coach. Oke. Ada yang bertanya, kami persilakan dulu dari Ibu Dwi Rahmayani, disilakan Bu. Ya, makasih Pak. Saya mau bertanya, jadi durasinya masing-masing setiap orang ini 20 menit atau bagaimana Pak? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Dwi maksimal 20 menit, ditambah pengisian refleksi 5 menit, berarti 25 menit. Kemudian berarti 25 tambah 25, 50 menit. 10 menit terakhir digunakan untuk berefleksi bersama. 5 menit untuk coach 1, 5 menit untuk coach 2. Tetapi itu maksimal ya. Tetapi kalau ternyata agak lebih cepat, tidak apa-apa, tapi jangan kurang dari 15 menit. Oke. Masih ada yang bertanya? Mohon izin saya lihat dulu. Yang kedua Ibu Fitrasari, disilakan, baru Ibu Arfiani. Ya, terima kasih Pak Fasil. Saya mau tanyakan Pak, ini nanti coaching dan coachingnya apakah dalam bentuk daring atau luring Pak? Maksudnya ceritanya kita ini ketemu langsung atau secara daring Pak? Sekarang. Oke. Skenarionya adalah bertemu secara langsung, walaupun bertatap maya di sini ya. Jadi mungkin istilah-istilah orang sekarang peres-peres ya. Halo, selamat pagi Ibu Arfiani, mohon maaf saya ganggu waktunya nih. Oh, halo Ibu Fitrasari, ada apa? Ada yang bisa sholat? Mari silakan duduk. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Fitrasari. Ibu Arfiani, kami persilakan. Oke, baik Sar, saya cuma ingin menanyakan, saya punya fasilitas untuk bisa merekam, apa bisa diberikan akses untuk bisa merekam sendiri? Oke, Ibu Arfiani, kami persilakan untuk merekam sendiri, boleh, sambil saya rekam juga di saya. Jadi, oke, kami persilakan. Iya, berarti nanti bisa dijadikan co-host ya, Sar? Saya coba. Saya coba ya. Oke. Iya. Soalnya kalau sekarang ini belum bisa. Belum bisa. Bisa dicoba sekarang, Sir, biar Coba saya coba aktif. karena Ya. memang tidak diarahkan untuk menjadikan co-host karena ini adalah members, akun members. Ya. Ternyata tidak muncul di punya saya, Bu, untuk menjadikan co-host. Oh ya, berarti belum bisa jadi. Ya, soalnya kan ini bisa merekam ketika saya menjadi penyelenggara. Iya. Iya, betul. Ketika itu adalah akun premium saya, Bu Arfiani, bisa saya jadikan sebagai co-host. Tapi saya cari di sini tidak ada. Biasanya itu muncul di titik 3. Ini tidak ada untuk menjadikan co-host. Tunggu saya coba dulu ya. Iya. Ibu Arfiani. Tidak ada, mohon maaf Bu. Baik. Sayang sekali tidak ada. Nah, mungkin kalau bisa, ada yang bisa menggunakan rekam layar itu boleh.
rekam layar itu kalau tidak salah apa ya? Tindis Alt, kemudian apa gitu saya lupa. Iya. Oke. Kalau di Chromebook saya mungkin bisa pakai rekam layar. Boleh. Pak Suherwin kami persilahkan. Ya, izin. Saya sebenarnya udah rekam layar ini Pak Pasin. Cuma ya takutnya juga backupnya juga kurang bagus, makanya saya agak diam. Kalau di teman-teman yang punya laptop sebenarnya bisa pakai screen recorder. Jadi teman-teman tinggal buatkan saja attention-nya di Google-nya yang di sebelah kanan yang ini. Saya coba bagikan terkait Boleh. modelnya. Mana ya? Tunggu ya, saya stop presenting dulu Pak Suherwin. Iya. Oke. Untuk jaga-jaga ya, jangan sampai kita sudah selesai, loh kok justru tidak tersimpan di saya, kan gawat. Semoga tersimpan. Mudah-mudahan tidak Amin. ada. Maka saya pelan-pelan betul ibu-ibu, karena biasanya kita cuma sampai di bor 3, ini harus sampai di bor 5, jadi saya harus pelan-pelan. Mana ya? Tidak. Belum muncul Pak Suherwin untuk presentingnya. Mic-nya, iya betul Pak. Saya sementara cari mic-nya saya ini yang di sementara yang terekam untuk saya. Oh bisa bagi. Oh coba. Oke. Coba. Save comment. Yang ini Bu. Kelihatan yang ini di attention. Nggak kelihatan Pak ya? Tunggu. Saya ganti ulang. Semoga bisa kalau saya masuk YouTube. Tangkap layar, rekam. Ini kalau ini ndak ada durasi, kemudian dia tinggal langsung otomatis tersave ke dokumennya Ibu. Cuma saya juga takutnya tidak bisa. Sabar Bu ya, saya bagi lagi kembali. Semoga sudah bisa. Oh, tetap tidak kelihatan Pak ya, di attention-nya Pak. Kayaknya tetap tidak kelihatan sih. Yang di attention itu Bu ada screen recording, kita cuma install webnya, tinggal install atensinya. Setelah itu dia otomatis nanti kita ketika klik sudah otomatis merekam itu. Saya sudah merekam Pak Suherwin pakai fasilitas ini. Ya, itu saja Bu, Yang itu tiga, sudah itu. ada 3, ada gambar, ada rekaman, ada video. Ya, sudah seperti itu Bu, sudah seperti itu. Jadi tinggal kita rekam, ya jaga-jaga juga kan supaya kita banyak yang backup-annya seperti itu. Kayaknya juga Pak Fasil ini enggak masuk sih kalau saya coba bagikan tab-nya, dia tidak kelihatan toolbar yang paling atasnya, makanya dia tidak kelihatan di bagikan. Saya pernah waktu itu ketika belum punya akun premium, saya menggunakan fasilitas rekam layar, tapi lupa saya apa yang ditindis ya. Kalau tidak salah Ctrl Alt WK atau apa, saya lupa waktu itu. Tapi Bapak dan Ibu, nanti saya bantu juga akan merekam dari sini, dan bersabar mungkin besok sore saya akan bagikan linknya, karena biasanya tengah malam baru dia masuk di Google Drive saya. Oke, kalau begitu, masih adakah? Kalau saya pakai tombol PRT-SC, itu saja saya klik. Oke, ya boleh. Iya. Baik, kalau begitu Ibu-Ibu dan Bapak, kami persilakan dengan antri yang breakout room 1 dulu, yang masuk di breakout room 1 yaitu Ibu Irma dan Pak Suherwin, kami persilakan supaya saya langsung rekam.
Bu Irma. Sudah masuk Bu Irma. Ya sudah berusaha, tunggu. Saya mesti harus pakai HP ini. Ya setelah Baik, untuk Pak Suherwin di bor 1 sudah boleh mulai ketika masuk pasangannya. Silakan yang bor 2 saya tunggu, dipersilakan. Ibu Arfiani dan juga Ibu Nasmiayu, saya sudah record, silakan dimulai. Bor 3 kami persilakan masuk. Bu Arfi. Kita dulu coach, baru saya coachi. Bor Iya. 3 kami persilakan masuk. Saya sementara rekam layar. Bu Sudah Nasmi, berjalan nih suara 4 menit. Bu Nasmi, suara di bor yang sebelumnya dimutkin. Oh. Untuk bor 3 kami persilahkan untuk memulai. Silakan bor 4, silakan masuk. Sekali lagi bor 4 silakan join. Bor 5 kami persilakan untuk masuk. Saya belum masuk di bawah, belum diizinkan kok di bawah 1. Bu Irma, ditutup dulu suaranya di yang anuta, yang video pertama karena yang di bor sebelumnya karena masuk di room. Oh ya. Oke. Bor 5 kami persilakan untuk mulai praktik coaching. Bor 4 silakan masuk, baru Bu Nurjana yang ada di dalam. Saya sudah admit 1 orang tadi tapi belum join. Tolong diulang.
Ibu Irma sudah bisa masuk? Sudah ada, Pak Erwin. Kami kenapa bermasalah Pak? Ada, saya pakai HP tapi yang satu ini yang tidak bisa masuk di bor. Gimana nih? Bagaimana Pak Erwin mau supaya bisa aktif Pak? Ibu Irma tadi masuk di room kut suara tak.
Hmm. Pak Erwin, saya belum masuk. Kita tidak dengar. Ini sekarang. Saya lewat HP ini. Nggak masuk video tak, jadi keluar saya dulu, baru masuk lagi kembali. Ini saya keluar sekarang, saya pakai HP Pak Erwin. Kalau bisa dikirimkan dulu linknya, Pak Pasil. Sudah masuk Ibu Irma? Masuk Maki kembali, bisa Mi Kapang? Nggak ada pilihnya, saya dikasih, saya pakai HP. Oh, tunggu, saya kirim Miki. Tolong kirim di pesan di chat room. Oh iya, oke. Ada saya kirim. Nggak ada di Balvi. Gimana kita kirim? Pesan. Suaranya Pak Herwin sama suaranya Pak Herwin sama Bu Irma masuk di rekamanku. Ini ada, nggak tahu kenapa bisa juga ini Ibu. Maaf. Nggak tahu ini. Ada pilihnya Pak Erwin.
Mohon perhatian kepada ibu-ibu dan bapak, segera kembali ke main room. Terima kasih. Dengaran suaraku. Kedengaran Bu. Ibu cantik. Oh iya. Berarti kembali mak ke room dia. Iya, ada masih Weh, berpenampakan saya sama Bu sedikit. Nasmi hampir kehabisan waktu karena mengulang, Kak. Nah, gara-gara Pak Herwin ini, nah. Kenapa bisa, Bu? Pokoknya kalau ada rekamanku nanti masuk saya sama tidak ku dengar ke apa nak bilang Bu Nasmi, jadi ku bilang apa nak bilang Bu Nasmi ini apa mau ku jawabkan ya. Saya juga tadi Sama, waktu Ji, Bu. rekaman Di itu, 5 Bu. tadi. suaranya Begitu Bu tuh, Irma. Kita ada itu tuh suaranya cepat Pak aja anu Herwin. saya justru kalau secara Ibu psikologis sama Ibu Nurdiana Irma dibuka sakit tidak kepala karena bisa tidak bilang, masuk-masuk dan tidak kita sudah kedengaran rekaman suara Maki. tak. Iya. Pak Iya, Suherwin lebih parah ini. secara psikologis. Pak Suherwin ini masuk di room-room Mau lain. ditanya nanti di servis Anda kita ulang kira-kira. Iya Bu, deh sempat juga terganggu. Iya. Tidak konsentrasi Bu. Suara masuk tadi itu bertanya-tanya bagaimana caranya masuk bor. Iya, Nurdiana semua gimana boleh tidak refleksi? Saya tadi itu dua prihatin. Selamat datang kembali di main room setelah asik-asiknya di breakout room. Tidak apa-apa, go with the flow. Artinya mengalir aja. Tadi saya sempat keliling-keliling, walaupun mungkin 10 menit, kok laptop saya nggak bisa jalan, saya lihat. Tapi ya sudah, tetap jalan di dalam dan saya sudah selesaikan untuk stop recording. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Di luar. Jangan perlu pada sekolah.
Baik Ibu-Ibu, kini tiba saatnya kita akan mereview kembali aktivitas pembelajaran kita. Di luar Dengan lagi tantri ya Naces kanunya deh. Radionya Baik, dengan berpedoman pada pertanyaan, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Pasti ada perbedaan ketika Bapak dan Ibu kemarin sore, sesi yang pertama berlatih, dan pada saat praktek di sore hari ini, pasti ada yang berbeda. Ibu Sukmawati sudah raise hand, kami persilakan, boleh cerita. Mohon dibuka audionya, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Dalam kegiatan tadi, hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu yang telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Yang saya rasakan tadi Pak pada saat melakukan coaching itu, menurut saya banyak perubahan yang saya lakukan. Yang pertama itu kemarin itu saya melakukan coaching itu sudah sesuai dengan, sudah ada semuanya jalur tirta yang saya lakukan, cuma ada terbalik Pak. Tapi hari ini alhamdulillah saya merasakan pada saat coaching tadi saya sudah sesuai alur tirta, sudah ada tujuan pertama yang saya lakukan, terus identifikasi masalah, setelah itu saya melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Pak, perubahan-perubahan yang saya lakukan itu mungkin karena saya sudah latihan-latihan Pak dengan teman saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sukmawati sudah berefleksi bahwasanya ada perbedaan signifikan ketika sesi latihan dan juga sesi praktik untuk hari ini, yaitu hari ini justru sudah mengikuti alur tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah dan lain sebagainya. Sekali lagi diucapkan terima kasih, saya harus aplaus kepada Ibu Sukmawati. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Dwi Rahmayani, disilakan. Ya, terima kasih Pak. Dari dalam hal apa keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan. Jadi yang saya rasakan kemarin itu Pak, alur tirta yang saya lakukan masih ada yang belum lengkap dibanding hari ini. Hari ini saya sudah melakukan alur tirta yang dimana ada tujuannya, ada identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu Pak, yang paling saya rasakan itu perubahannya, sudah merasa lebih percaya diri. Karena kemarin jujur Pak, takut sekali kasih keluar pertanyaan. Takutnya salah, kurang tepat atau bagaimana. Jadi diam-diam, tapi tadi kurasa bersama Bu Hikmah alhamdulillah lebih baik dibanding kemarin Pak. Mungkin sekian. Saya harus aplaus kepada Ibu Dwi Rahmayani, perbedaan yang signifikan kemarin, kalau hari ini sudah lebih percaya diri, pasti kedepannya dalam mengimplementasikan tentang praktik coaching ini lebih percaya diri lagi. Terima kasih Bu Dwi Rahmayani. Selanjutnya Ibu Nurjanah, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Apakah suara saya terdengar? Siap, kedengaran Bu. Iya, terima kasih. Baiklah, dalam hal apakah keterampilan coaching saya telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Nah, kemarin itu sebenarnya saya sudah laksanakan alurnya mulai dari T-nya, kemudian I-nya, kemudian R-nya, kemudian T-nya. Nah, tetapi kemarin itu belum maksimal. Misalnya dalam hal tujuan itu kemarin kita langsung saja menanyakan apa yang ingin Ibu bicarakan. Tidak ada kayak kondisi nyaman dulu baru kita memulai. Nah, kalau hari ini kita sudah sama-sama nyaman, sama-sama siap, baru kita menanyakan apa yang dibicarakan, tujuan dari coaching kita apa.
Nah, kemudian dalam identifikasi, nah kemarin itu saya sempat blank dari kasus yang Koci sampaikan, saya tidak tahu apa yang mau saya tanyakan selanjutnya. Saya lama berpikir, nah pada hari ini alhamdulillah karena suasananya sudah nyaman dan mengalir, akhirnya dari apa yang disampaikan oleh Koci, akhirnya saya bisa menemukan pertanyaan lebih lanjut untuk menggali isi permasalahannya. Kemudian dari rencana aksi, saya juga bisa menanyakan bagaimana rencana ke depannya, kapan dimulainya, bagaimana targetnya. Kalau kemarin kan masih ringkas-ringkas, kapan dilaksanakan, itu saja, belum ada pertanyaan lebih jauh. Kemudian tanggung jawabnya juga seperti itu, Pak. Jadi saya sangat merasakan perbedaan dari waktu latihan kemarin dan yang sekarang. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bu Nurjana, saya harus aplaus kembali kepada Ibu Nurjana. Ternyata dirasakan perbedaan signifikannya. Ada satu yang saya tangkap tadi, selain yang lain sudah disampaikan, membuat kondisi nyaman dulu. Ketika sudah nyaman coach dan coachingnya, maka coachingnya itu akan dengan leluasa dia akan bercerita, sehingga coach nanti bisa mengarahkan untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya. Terima kasih Bu Nurjana. Sekarang saya beralih ke Ibu Nur Hikmah, kami persilakan. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Hal ya keterampilan coach yang telah meningkat yang dibandingkan pada saat kemarin saya latihan dengan pada saat praktek tadi. Yang pertama itu pemilihan kalimat tanya yang harus tersusun sesuai dengan alur tirta. Kemarin itu saya ibarat film itu maju mundur. Kadang dia sudah sampai di identifikasi, mundur lagi ke tujuan. Sampai di rencana aksi, saya mundur lagi ke identifikasi. Jadi kemarin itu masih alurnya masih berantakan, dan alhamdulillah hari ini menurut saya sudah bisa tersusun sesuai dengan alur yang benar. Kemudian kalau dibandingkan yang kemarin Pak, kemarin itu kita kentara sekali pada saat latihan itu dibuat-buat. Jadi ceritanya kita tuh beraktingnya kelihatan sekali. Belum ada rasa perasaan yang mengalir, perkataan-perkataan itu kentara sekali bahwa kita ini sedang bermain drama. Kalau hari ini mengalir begitu saja, kalimat-kalimat yang kita keluarkan itu mengalir begitu saja. Mungkin itu dari saya Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Nur Hikmah, saya harus aplaus kembali kepada Ibu Nur Hikmah. Ternyata kemarin perbedaan hari ini dirasakan signifikan meningkat, kata Bu Nur Hikmah. Kalau kemarin kok kita sudah selesai di tujuan, harusnya sudah masuk rencana aksi, loh kok balik lagi di tujuan. Tapi untuk hari ini sudah terstruktur secara sistematis. Terima kasih Bu Nur Hikmah. Ibu Nasmiayu yang terakhir kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya juga seperti yang dirasakan teman-teman, kemarin itu belum bisa membedakan antara pertanyaan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Hari ini alhamdulillah sudah ada kata kunci setiap pertanyaan untuk alur tirta ini. Yang kedua, kemarin itu saya sangat tidak percaya diri. Ada keraguan-raguan, tapi hari ini insya Allah saya bersama pasangan saya juga insya Allah percaya diri, insya Allah bisa diimplementasikan bersama peserta didik saya di kelas dan rekan guru di sekolah. Itu saja yang saya rasakan untuk hari ini. Peningkatan yang saya rasakan yaitu kemarin itu saya masih diidentifikasi masalah. Diidentifikasi, terus terang masih susah memunculkan pertanyaan-pertanyaan diidentifikasi masalah. Alhamdulillah hari ini sudah teratasi. Terima kasih, saya harus aplaus kepada Ibu Nasmi Ayu. Ternyata dari hasil refleksi ibu-ibu tadi, luar biasa peningkatannya. Ternyata dari sesi latihan kemarin kok masih kurang percaya diri, kok kebalik-kebalik, harusnya sudah masuk di rencana aksi, justru kok balik lagi di identifikasi masalah. Memang di dalam praktek coaching tersebut, pertama adalah membuat rasa nyaman dulu antara coach dan juga coach. Kemudian masuk pada tujuan,
kemudian masuk pada identifikasi. Ini fondasinya, kemudian nanti jangan lupa untuk di garis bawahi dan ditekankan tentang rencana aksi tersebut akan dieksekusi dengan Oke, baik. Terima kasih. Saya harus aplaus kepada ibu-ibu dan Bapak Suherwin semua. Luar biasa untuk hari ini. Terima kasih banyak Ibu Pepe, Ibu Khairun Nisa sudah hadir. Dan izin saya menyampaikan tahapan selanjutnya adalah yang pertama. Oke, mungkin kemarin ini kelas ini yang saya sempat sampaikan bahwasanya segitiga restitusi dan juga coaching berbeda. Coaching hadir untuk mengoptimalkan potensi pada peserta didik atau rekan sekerja kita. Ini diminta oleh coaching, bukan coach yang meminta. Segitiga restitusi hadir karena adanya pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat. Jadi itu ya bedanya di situ. Tahapan selanjutnya saya akan segera mengirimkan mungkin besok. Linknya silakan diedit sedemikian rupa. Boleh ditambah kata-kata di depannya, kata-kata di belakangnya, fotonya, dan lain sebagainya. Dan nanti segera diunggah tugas ruang kolaborasi. Yang kedua, kita akan masuk pada demonstrasi kontekstual pada besok hari. Silakan yang sudah punya video untuk praktek coaching, observernya itu yang akan dimasukkan. Dan untuk aksi nyata, silakan bersama-sama dengan PP-nya. Silakan buat janji kapan akan melaksanakan praktik coaching bersama dengan rekan sekerjanya. Nanti disaksikan langsung oleh para PP-nya. Dan saya akan menerima hasil dokumentasinya di dalam aksi nyata tersebut. Apakah dari ibu-ibu dan bapak ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan sebelum kita berfoto bersama. Ibu Arfiani, kami persilakan, Bu. Oke, baik, terima kasih, Sir. Untuk demonstrasi kontekstual maksudnya besok itu besok secara umum atau besok Rabu itu, Coach? Sir. Besok-besok ya, oke. Ya, sesuai dengan deadline di LMS maksudnya. Saya kurang tahu di LMS-nya. Kalau di jadwal yang saya terima adalah batas unggah DK demonstrasi kontekstual adalah tanggal 17 dan 18 Juli. Tapi nanti ibu-ibu silakan lihat di LMS-nya. Itu yang jadi patokan. 17-18, kalau 17-18 sih kita melihat berarti besok Kamis. Hari Ahad. 23, Bu. 23. Ya, kalau kita lihat dari demonstrasi kontekstual. Ya, kalau di LMS-nya itu tanggal 23 sih. Kalau unggah tugas tanggal 19, unggah tugas kolaborasi yang hari ini. Oke. Mohon izin ibu-ibu, terima kasih Bu Arfiani. Silakan berpedoman sama LMS-nya karena itu yang akan menjadi patokan untuk penilaian. Karena ini berarti jadwal yang saya terima adalah tentatif. Iya. Baik, Sir. Ya. Saya lihat memang di LMS Bu Arpi, kalau kita belum buka masih jadwal lama dia pakai, masih ada saya lihat 2022. Nanti kita masuk di modul itu baru diperbaharui. Oh, kalau di sini yang saya lihat di modul untuk unggah tugas ruang kolaborasi itu deadline-nya 19 Juli. Nanti demonstrasi kontekstual itu 23 Juli. Iya. Baik, terima kasih Ibu Nasmiayu dan Ibu Arfiani mengingatkan kita ikuti jadwal di LMS saja. Oke. Pak Suherwin sudah resign, kami persilakan. Izin, Sir. Saya sedikit curhat dulu, Sir. Siapa tahu sudah diperiksa tugasnya. Kemarin di tugas 2.1 yang demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi yang upload RPP itu, Sir. Ternyata yang saya upload itu bukan RPP-nya, Sir. Jadi saya kemarin coba upload ulang. Dan itu pun saya baru dapat pada saat saya lokakarya. Karena kebetulan saya yang jadi role model di kelompok kami untuk presentasi belajar berdiferensiasi. Saya download itu filenya, ternyata materi yang elaborasi pemahaman, yang instruktur yang dikirim yang saya upload. Jadi mungkin bisa dilihat kembali, ya itulah mungkin resikonya karena waktunya mungkin sudah due-date-nya, karena setelah saya edit ulang, tapi saya syukurnya saya dapat ilmunya. Artinya, oh ternyata kita bisa edit,
tapi ya itu pengirimannya sudah due date, batas due date-nya sudah lewat seperti itu. Jadi mungkin mohon ditinjau ulang terkait itu, karena ternyata yang saya rename pakai tugas itu tidak sesuai dengan filenya. Ya, jadi mungkin bisa di review ulang, Sir, terkait itu. Takutnya hampir tidak ada di situ tentang perangkat pembelajaran yang saya kirim yang di demonstrasi kontekstual. Yang ada adalah materi elaborasi pemahaman yang dibagikan dulu di instruktur pada saat itu. Dan saya sempat curhat sama Ibu Nur Hikmah dan kawan-kawan, wah saya salah kirim ini tugasnya. Itu Sir mungkin yang saya sampaikan. Kedua, terkait demonstrasi kontekstual ini, Sir, kan ya kalau di jadwal, Sir, itu 23 kita pelaksanaan pekerjaannya. Mungkin teman-teman, mungkin apakah teman-teman itu, Sir, bisa ya tetap satu kelas tapi PP-nya beda, itu bisa berkolaborasi terkait kegiatan coaching itu dilakukan. Karena begini, Sir, banyak teman kasihan yang memang agak jauh, jadi ketika satu kelasnya di PP-nya yang sama, itu kan otomatis ada yang tidak bisa, ada yang tidak berpasangan karena 5 orang. Jadi kalau saya, Sir, apakah boleh satu kelasnya saja yang disesuaikan dengan tempat yang artinya tempatnya mungkin lebih dekat, kayak contoh Ibu Apriani dengan Ibu Nasmi itu kan dekat sekali, dia bisa melakukan coaching berbarengan dengan beberapa teman-teman yang lain terkait dari apa yang menjadi indikator penilaian dari tugas demonstrasi itu, Sir. Sekian, Sir, untuk sementara. Terima kasih Pak Suwarwin. Pertama, untuk unggah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.1. Tidak usah khawatir dan jangan di-delete Pak Suherwin. Artinya bahwa itu ada sudah memasukkan tugas dalam rentang waktu yang diberikan. Tapi masukkan saja di bagian bawah. Nanti kan akan kelihatan bahwa oh ternyata ada perubahan. Mungkin karena yang itu tadi salah memasukkan tugas. Sehingga saya menilainya itu adalah tepat waktu memasukkan tugas. Itu. Yang kedua, aman kalau saya. Kalau yang kedua, soal demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, silakan Bapak dan Ibu tidak perlu satu PP untuk demonstrasi kontekstual. Yang penting satu kelas ini. Karena kenapa? Supaya semuanya dapat bagian. 3 orang. Ada yang sebagai coach, coachee, dan juga observer. Saling membantu. Oke, seperti itu. Mungkin akan ada nanti yang akan dimintakan double, boleh dibantu teman-temannya. Tapi jangan memposisikan diri sebagai observer kalau double tugasnya. Mungkin dari kelompok lain, karena kan 10 orang, kemudian kita akan bagi berarti 3-3-4. Harusnya 3-3-3. Oke? Jadi nanti pembagiannya seperti ini. 3-3-4. 4 ini ada yang double nanti tugasnya. Sehingga semuanya bisa memposisikan diri sebagai seorang observer. Mungkin seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk demonstrasi kontekstual bisa dilaksanakan secara luring dan daring. Oke. Oh, bisa. Ya, bisa. Masih adakah? Sudah terwakili kayaknya. Oke. Sudah lewat 10 menit. Kita sudah melanggar kesepakatan konsisten waktu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita berfoto bersama sebelum kita didoakan oleh Ibu Nasmi Ayu. Terima kasih kembali lagi Ibu PP, nanti akan bersama-sama di PI untuk melihat praktik coaching dari para CGP hebat ini. Tidak terbantahkan lagi. Sudah latihan, sudah praktik, tambah lagi DK, tambah lagi aksi nyata. Jadilah coach yang hebat nanti. Baik, kita berfoto bersama. 1. Gaya apa lagi nih? 1, 2, 3. Siapa yang foto ini? Saya coba tapi rupanya ada yang tidak terbuka kameranya di saya. Nah, betul. Banyak yang tidak terbuka kameranya, mungkin signal. Kita ulang. Nah, ini udah terbuka. 1, 2, 3. Sekali lagi, kalau selama ini saya harus foto di laptop print screen, mohon izin. Oh, tidak kelihatan. 1, 2, ini lampunya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Mohon Ibu Nasmi Ayu menuntun kita dalam doa penutup. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sebelum menutup pembelajaran hari ini. Baik Ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terimalah ilmu yang bermanfaat hari ini sebagai amal yang membawa keberkahan, dan jadikanlah kami sebagai hamba yang bermanfaat agama, bangsa, dan masyarakat. Amin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Fasil. Terima kasih Bu Nasmiayu, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat beristirahat, selamat menyediakan santap makan malam buat keluarga, dan kita nanti akan berjumpa pada ruang elaborasi pemahaman, elaborasi pemahaman, dan kita akan segera mengakhiri modul 2.3 menuju ke 3.1. Selamat sore dan sampai jumpa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih ilmunya teman-teman. Iya, jadi ketemu nanti di sekolah dia. Iya. Bu Irma bisa sih, kayaknya kita berempat Bu Irma.